Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kalinya. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, Dewiku. Dan kini ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku, tanpa setitik rasa cinta. Kau buka mataku, kau tuntun diriku memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan barang yang nista. Ku lakukan semua untukmu. Lagi menatap tegap masa depan berseri. Setulus hatiku ku haturkan terima kasih sayang. Maafkan aku salah duga. Kau buka mataku, kau tuntun memulai hidup baru, menjauhkan diri dari godaan barang yang nista. Ku lakukan semua untukmu. Terimalah salamku yang terakhir kali. Ku akan pergi jauh, coba untuk mengerti dirimu, dan ku berjanji melangkahi jalannya, sayangku. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Jalan mana ku lalui
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar bersama Irsan Lipit, dan Irsan Lipit tidak sendiri. Seperti biasa di Kipra Desa kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Saya coba mungkin menyapa beliau langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sekarang kita bersama dengan Ibu Indo Tang, Ibu Indo Tang Sain MSI. Beliau adalah penyuluh perikanan madya. Apa kabar, Bu? Sehat, Jiki? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, saya panggilnya Ibu Indo. Ya, Ibu In boleh. Ibu In ya, Ibu In. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengobrol seputar tentang 3 peran fungsi penyuluh dalam pengembangan SDM-KP. SDM-KP. Pendengar, tentunya Anda boleh mengirimkan pertanyaan lewat line telepon 082133339440, dan ini juga nomor yang sama untuk Anda bisa berkomunikasi lewat kami via WhatsApp 082133339440. Mendengar, penyuluh tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di bagian-bagian pedesaan, karena ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para penyuluh ditransfer kepada para petani dan juga para nelayan yang tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan bukan hanya sehari-hari tapi juga untuk berusahanya, jenis usahanya nanti. Benar, Bu ya? Dan ini ada 3 peran fungsi penyuluh dalam pengembangan SDM-KP. Tapi sebelum masuk ke materi, Bu, saya ingin tanya dulu, ini KP singkatan apa sebenarnya, Bu? Kelautan dan perikanan. Boleh agak dekat sedikit, Bu, di mikrofonnya biar lebih jelas. Iya. Nah, Bu, bersama dengan Ibu In, tentunya pendengar, kita akan tahu bagaimana sebenarnya peran dan fungsi dari penyuluh itu sendiri. Kita dengar langsung pembuka dari Ibu. Saya persilakan, Ibu In. Terima kasih Bapak Irsam selaku host Kipra Desa Pro 1 RRI malam ini. Iya, terima kasih banyak. Pertama-tama kami, boleh ya saya menyapa dulu? Boleh, silakan, Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat kepada Ibu Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar dan Ibu Kepala Balai Riset Penyuluhan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungannya kepada kami selaku penyuluh perikanan dalam menjalankan kegiatan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada pendengar dan pemirsa Kipra Desa malam ini. Sebelum kami melangkah ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terkait dengan wilayah binaan kami dan kepegawaian saya di Kota Makassar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana itu kami sebagai penyuluh
berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun Satmingkal kami berada di Satmingkal Balai Riset Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, dan Satkor kami berada di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Dan disinilah kami dibagikan wilayah binaan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yang mana kami dapat wilayah binaan itu di Kecamatan Ujung Pandang dengan Kecamatan Ujung Tanah. Itulah kami barangkali perkenalan kami, dan mungkin saya lanjut ke materi ya. Iya, silakan Bu. Adapun yang dipercayakan malam ini untuk membawakan materi yaitu 3 peran fungsi penyuluhan dalam pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. Yang mana dalam berbicara soal peran fungsi dalam pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan ini, tentunya kita harus melirik ke Undang-Undang nomor 2 berapa ya? Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 junto Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Tentang perikanan. Ini di dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa pengembangan SDM KP itu dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan. Nah, saya sebagai penyuluh perikanan tentunya mengambil salah satu dari itu, yaitu penyuluhan perikanan. Jadi untuk mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan itu kami menggunakan penyuluhan perikanan. Inilah penyuluhan perikanan ini ada 3 peran fungsinya. Yang pertama itu enlightening, itu pencerahan. Yaitu kemampuan penyuluh memberikan pencerahan kepada pelaku utama perikanan. Yang kedua, enrichment, memperkaya. Setiap penyuluh itu harus mampu memperkaya pelaku utama perikanannya dengan melalui inovasi atau memberi teknologi perikanan. Yang ketiga, empowerment, pemberdayaan, kemampuan penyuluh perikanan dalam memberdayakan masyarakat atau pelaku utama perikanan itu. Nah, di dalam berbicara masalah peran fungsi itu tentunya kita harus menjelaskan dulu apa sebenarnya itu penyuluhan. Penyuluhan itu tentunya tidak semua orang tahu apa itu penyuluhan. Betul, iya. Jadi penyuluhan itu kalau menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 adalah proses pembelajaran kepada pelaku utama ataupun pelaku usaha perikanan agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya, serta peningkatan kesadaran dalam melaksanakan fungsi pelestarian lingkungan hidup. Inilah barangkali yang dimaksud dalam 3 peran fungsi dalam pengembangan SDM. Jadi itu tadi fungsinya. Jadi tentu para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, mungkin dia pikir apa itu, bagaimana caranya itu mencerahkan. Tentu kita harus memberikan contoh pencerahan, misalnya itu bagaimana di dalam pelaksanaan sehari-hari nelayan itu menangkap ikan misalnya. Terus menggunakan alat tangkap yang ilegal. Tentu kita sebagai penyuluh perikanan memberikan pencerahan, menjelaskan bahwa alat tangkap itu tidak boleh digunakan seperti cantrang, atau troll, atau bom dan sebagainya. Itu kan semua alat tangkap yang ilegal. Jadi kita menyampaikan seperti itu, memberikan pencerahan agar mereka paham dan alhamdulillah masih ada yang melaksanakan. Itu.
Jadi kemudian yang kedua contohnya itu enrichment. Memperkaya ilmu. Itu bukan memberikan uang tetapi memberikan ilmu. Memberikan ilmu dan teknologi. Contohnya mereka di dalam mengolah ikan, membuat bakso dan sebagainya. Tentunya kita memberikan brosur-brosur atau leaflet. Ini cara-cara membuat bakso ikan. Begitu. Kemudian yang ketiga itu empowerment, pemberdayaan. Pemberdayaan itu contohnya kemarin teman saya membawakan materi tentang pemberdayaan perempuan pesisir. Itu salah satu contoh. Misalnya dari awal mereka suaminya melaut, dia tinggal di rumah, menganggur. Setelah kita penyuluh turun, bagaimana mendekati mereka, memberdayakan mereka, bagaimana kalau misalnya apa yang ada di lokasinya, ada misalnya rumput laut dan sebagainya bisa diolah, kita ajar mereka membentuk kelompok, akhirnya dia bisa berdaya. Begitu kira-kira. Jadi seperti itu kurang lebih bagaimana penjelasan pendengar. Demikianlah ada beberapa tadi penjelasan tentang 3 peran fungsi penyuluh dalam pengembangan SDM KP. Ini tentang perikanan pendengar ya. Tapi sebelum saya mengangkat telepon Anda, bagi Anda yang menelpon di nomor telepon 0821 3333 9440, ada yang mau lewat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Kipra Desa dimanapun Anda berada. Dengarkan Kipra Desa RRI Makassar. Pertanian organik atau yang biasa kita kenal dengan pertanian sehat ramah lingkungan. Mulai dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Kembali pendengar bersama Irsan Lipit dan juga bersama dengan Ibu In. Ibu In tadi setelah menjelaskan bagaimana 3 fungsi peran dari penyuluh dalam pengembangan SDM. Nah Bu, Irsan pengen bertanya, ini kan sebenarnya penyuluh sangat dibutuhkan, terutama untuk tadi memperkaya, dalam artian mengedukasi dan juga masih banyak hal dari kata kaya ini sendiri. Nah Bu, sebenarnya apa sih Bu yang akhirnya, ini kan saya tahu sekali teman-teman penyuluh dari perikanan Kota Makassar itu gencar sekali, apalagi kalau bersama kami itu selalu gencar untuk mengedukasi masyarakat. Tapi tadi masih ada Bu yang beberapa mungkin masih bandel misalnya menggunakan, masih ada beberapa yang bandel untuk menggunakan alat-alat yang ilegal. Nah itu sebenarnya faktornya apa sih Bu? Kenapa masyarakat cukup bandel untuk hal-hal yang seperti itu? Makasih Pak Irsam. Mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan ini pelaku utama perikanan dalam mencari ikan menggunakan alat tangkap yang ilegal itu. Mungkin pikirannya bahwa kalau saya menggunakan alat tangkap yang legal, hasil yang dia peroleh sangat sedikit dan tidak dapat menafkahi keluarganya, sehingga mereka menggunakan alat tangkap yang ilegal. Dan di sini sebenarnya fungsinya dari pengawasan, bagaimana mengawasi dan mengawasi dan tidak melakukan juga, artinya dia betul-betul mengawasilah pelaku utama perikanan. Karena jangan sampai pelaku utama perikanan dilarang menggunakan begini, terus yang lebih tinggi dari itu mereka menggunakan, menggunakan. Itu. Jadi memang seperti itu Bu ya. Jadi memang salah satu faktornya ingin mendapatkan hasil mungkin yang lebih besar dibanding yang, tapi sayangnya itu bukan hanya merusak lingkungan tapi membahayakan juga bagi dirinya. Betul sekali. Tadi sebelum ini sempat baca berita di salah satu satker kami yang di Korwil 4 sudah dilarang Bu penggunaan bom, bahkan ada kasus yang sampai harus meninggal dunia karena bom ikan.
Jadi itu sangat berbahaya. Nah Bu, ngomong-ngomong tentang inovasi Bu, tentang inovasi yang biasa diajarkan dan juga disampaikan teman-teman penyuluh, kakak dan juga ibu dan juga bapak penyuluh kepada masyarakat. Ilmu-ilmu itu kan selalu update Bu. Yeah. Nah itu update-nya dari mana sih Bu? Kok cerdas-cerdas banget? Kadang kalau ngobrol, oh ada ya, bisa ya ternyata teman-teman penyuluh memikirkan ada ternyata kayak bakso ikan, tapi ikannya dari ikan apa, begitu ternyata bisa dibuat bakso dan pemasarannya ternyata cukup bagus. Bagaimana sebenarnya akhirnya teman-teman penyuluh dapat pendidikannya itu dari mana? Atau mungkin memang mengeksplor sendiri atau bagaimana Bu? Iya. Terima kasih Pak Itsam. Dalam mengupdate ilmu teknologi inovasi seperti itu, di samping kan namanya sudah teknologi canggih, betul. Ada melalui internet, ada Google dan sebagainya. Kita melihat dari situ. Di samping itu yang kalau saya sejak tahun 86 saya jadi penyuluh perikanan. Dulu masih sering ikut pelatihan, tapi sekarang sudah dibatasi mungkin karena anggaran pemerintah. Dan ini juga selama corona juga sudah banyak yang tidak ini. Jadi untuk pelatihan sebenarnya kurang, tapi semangat dari penyuluhnya. Semangat dari penyuluhnya untuk bisa terus belajar. Karena itu penyuluhan itu tidak boleh berhenti sekedar menyebarkan informasi begitu saja, tetapi penyuluhan itu harus secara terus-menerus dan memakan waktu dan melelahkan. Karena memang merubah pola pikir nelayan pelaku utama perikanan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Betul sekali Bu. Jadi memang bukan sesuatu yang dilakukan satu kali datang selesai, bukan Bu ya? Bukan. Dan itu harus continue. Harus continue. Dan saya juga sempat ngobrol pernah Bu sama teman-teman penyuluh, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Bu ya. Itu apalagi kalau misalnya kita wilayah Sulawesi Selatan, Kota Makassar kan cukup banyak ini di pulau-pulau. Jadi Ibu banyak juga teman-teman penyuluh yang sampai menyeberang ke pulau-pulau. Ada memang wilayah binanya di pulau. Ada sudah dibagi. Wah luar biasa. Aduh luar biasa. Seperti saya kan penyuluh perikanan hanya 14 orang dengan PNS dengan honornya. Itulah yang dibagi rata ke wilayah-wilayah kecamatan yang potensi dengan perikanannya. Termasuk di pulau itu paling ini. Wah, perjuangannya. Harus dengan penyuluhan. Betul sekali. Perjuangannya luar biasa. Saya angkat jempol 2 ya untuk teman-teman penyuluh, apalagi perikanan yang sampai harus ke pulau-pulau untuk mencerdaskan pelaku utama perikanan. Nah Bu, untuk event ke depan lagi, apa sih sebenarnya mungkin yang ada di pikirannya Ibu atau mungkin yang sudah direncanakan dari Dinas Perikanan Kota Makassar itu tentang penyuluh apalagi Bu yang akan disuluhkan atau apalagi yang akan disampaikan kepada masyarakat? Sebenarnya penyuluhan itu tadi saya sudah katakan bahwa bukan satu hari saja menyuluh, harus terus menerus dan mungkin itu yang apa yang disuluhkan ini hari belum tentu diterima besok. Lama prosesnya. Jadi Irsan bisa tangkap artinya tidak semuanya bisa langsung hal baru dikasih lagi, begitu Bu ya? Tidak. Jadi berarti harus sukses dulu baru kita bisa mencoba sesuatu yang baru. Waduh luar biasa. Harus sabar sekali ternyata teman-teman penyuluh. Harus continue dan terus memakan waktu, bukan seperti anak sekolahan. Kalau anak sekolahan kan sudah ditahu bahwa ini umurnya sekian. Belajarnya seragam, terus ada kelasnya, tapi kalau ini pelaku utama perikanan sangat heterogen, jadi tidak segampang itu, tidak semudah itu membalik telapak tangan. Aduh luar biasa, keren, luar biasa Bu, jempol lagi buat Ibu dan juga teman-teman. Bu, dari tahun 1900 jadi penyuluh tadi dari 1986. Dari 86. Ibu pertama kali menjadi penyuluh di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara pertama kali. Bu masih ingat nggak Bu hasil suluhan Ibu yang menurutnya Ibu ini yang alhamdulillah ini yang paling berhasil Ibu bisa menuangkan ilmunya Ibu kepada para pengguna atau nelayan? Iya. Ada nggak Bu? Bisa diceritakan pengalamannya Ibu? Ya sudah banyak yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Yang berhasil satu contoh dong Bu. Berhasil ini kalau di Sulawesi Tenggara itu
ada dulu orang Cina ini. Dulunya itu petambak. Iya. Lama-lama dia sekarang sudah mengekspor dan sebagainya. Luar biasa. Dan itu ibu warga binaannya ibu dulu, Bu? Iya. Aduh, keren. Ternyata sepenting itu pendengar bagaimana peran penyuluh dalam bisa mengembangkan ekonomi di Indonesia. Iya. Tentunya tapi itu memakan waktu yang cukup pasti. Berapa lama, Bu, untuk bisa tahunan dari itu ya 5 tahunan. 5 tahunan pada saat itu. Iya. Saat itu suluhan yang ibu berikan apa, Bu? Dalam bentuk apa? Cara bertambak, berbudidaya udang yang baik. Ya. Oh, jadi udang pada saat itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi eksportir. Bukan hanya punya tambak lagi, bahkan tambak sampai ekspor. Dan ini adalah goals, Bu, ya. Ini tujuan finishnya dari teman-teman penyuluh pastinya. Aduh, luar biasa, keren banget, Bu. Pahalanya banyak, Bu, ya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah, Bu, sebagai penyuluh, Ibu kan kalau dari 1986 berarti bisa dibilang Ibu yang paling senior mungkin sekarang. Iya, alhamdulillah. Bisa dibilang yang paling senior. Nah, Bu, setelah tadi menceritakan, masih ada nggak sih, Bu, inovasi yang dari Ibu mungkin yang masih ingin diteruskan sampai nanti bisa menyuluh, sampai mungkin nanti sampai batas waktunya Ibu kayak udah pensiun di sini. Masih ada nggak, Bu, impiannya Ibu yang mungkin belum ada ide begitu maksudnya? Banyak ide ya. Banyak ide. Ya, banyak ide. Tapi ya namanya menyuluh itu tidak semudah. Tidak langsung, iya. Jadi harus pelan-pelan kembali, Bu, ya. Itulah harapan kami dengan junior-junior kami. Iya. Agar memberikan penyuluhan itu dengan penuh kesabaran lah. Karena kalau tidak, yang dihadapi kan ini heterogen, tidak seperti anak sekolahan. Betul, iya. Yang mudah diatur. Betul sekali. Dan tentunya latar belakang keluarga dan pendidikan pun sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Betul sekali, Bu. Nah, pendengar, tadi sudah mengobrol banyak tentang peran fungsi penyuluh dalam pengembangan SDM KP. Tentunya sangat luar biasa, dan Irsan sangat amazed sekali bagaimana perjuangan dari teman-teman penyuluh untuk bisa memajukan Indonesia. Jadi selama ini Irsan lihatnya di media sosial banyak yang ekspor, ternyata bibit-bibitnya ini dari beliau-beliau, dari penyuluh-penyuluh yang memang dari awal membantu. Dan tentunya masih banyak ilmu yang bisa kita serap dari Ibu In, tapi waktu juga yang membatasi kita. Sudah lewat 53 menit, Bu, nggak kerasa. Ngobrolnya kita nggak kerasa, Bu. Sudah lewat 53 menit dan kita sampai pukul 8 malam saja pada hari ini di tiap harinya. Bu, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin sebagai teman-teman penyuluh? Silahkan, Bu. Terima kasih jadi pendengar dan pemirsa Kipra Desa Pro 1 RRI malam ini, khususnya kepada penyuluh perikanan, kami harapkan berikanlah penyuluhan yang seikhlas-ikhlasnya tanpa pamrih, karena merubah pola pikir pelaku utama itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi harus kita memiliki kesabaran dan tidak diiringi dengan unsur-unsur politik. Itu saja. Menyuluhlah dengan ikhlas. Dan pastinya kepada masyarakat, kalau ada yang mendengarkan kami dan juga menjadi salah satu warga binaan, tolong untuk bersabar dan terus berusaha pastinya, Bu, ya. Terima kasih banyak, Bu In, sudah sempat mencerahkan kita, mengajarkan kita bagaimana pentingnya seorang penyuluh dalam peran perekonomian Indonesia. Bahkan ini sangat saling menyinggung dan akhirnya ujungnya seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bu In. Terima kasih buat Perikanan Kota Makassar, Dinas Perikanan Kota Makassar telah menunjuk Ibu In yang sangat luar biasa, seorang senior yang langsung bertemu bersama Irsan. Terima kasih banyak sekali lagi. Pendengar, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar.